Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan di program studi pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Jawa, ini adalah materi kedua atau part kedua mengenai perkembangan pribadi sosial dan moral siswa. Nah, mohon maaf sebelum saya lanjutkan ke materi, mohon maaf saya belum bisa kembali mendampingi secara tatap muka secara luring maupun daring. Oleh karena itu silakan teman-teman bisa menyimak materi yang saya sampaikan di channel YouTube ini. Nah, untuk presensinya silakan tuliskan nama dan name di kolom komentar video ini. Jangan lupa nama, name, dan prodi. Baik, seperti itu ya. Kemarin kita sudah membahas berbagai tahapan mulai dari bayi sampai lanjut usia tentang konsep-konsep atau isu-isu yang dibahas di masa-masa tingkatan itu. Nah, kali ini kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Nah, kita mulai dari sini gitu ya. Ada 4 hal yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu adalah tentang temperamental difference atau adanya faktor hereditas. Apa sih hereditas itu? Hereditas atau sering juga disebut dengan pewarisan gitu ya. Artinya apa ya? Keturunannya gitulah. Uh, Faktor ini adalah faktor pewarisan dengan ciri fenotip dari induk kepada turunannya, artinya warisan dari orang tua kepada anak-anaknya gitu ya. Baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual. Nah, artinya bisa jadi dari orang tua kepada anak kandung atau orang tua kepada anak tiri dan sebagainya gitu ya, yang bisa menurunkan tipe kepribadian itu sehingga anaknya bisa kepribadian bisa sama dengan orang tuanya karena ada faktor temperamental difference ini. Yang kedua adanya effects of parenting, di mana pola asuh, kelekatan itu ya antara anak dan orang tua itu juga bisa mempengaruhi. Yang ketiga adalah effect of culture, yaitu mengenai eh, kebiasaan budaya setempat seperti apa gitu ya, di lingkungan sekitar seperti apa itu akan mempengaruhi. Yang keempat adalah peer influence ya, atau pengaruh teman sebaya. Nah, ini adalah 4 hal yang mempengaruhi perkembangan itu pribadi. Dari keempat faktor tadi, mari kita bahas secara lebih rinci satu persatu, mulai dari temperamen tadi gitu ya. Secara umum temperamen adalah predisposisi genetis atau tendensi secara umum dalam merespon secara khas terhadap lingkungan fisik dan sosial seorang ya, menurut Ormond tahun 2008. Nah, tiap anak punya temperamen yang unik dan khas sejak lahir gitu. Jadi temperamen satu orang dan orang yang lain itu berbeda-beda gitu ya. Gaya temperamen yang muncul sejak dini diantaranya seperti adaptabilitas, ya, adaptasi dengan lingkungannya, kegigihan dalam mencapai tujuannya seperti apa, peramah, pemarah, penakut, pendiam, pemalu, atau suka berpetualangan yang baik ataupun yang buruk. Nah, uh, mengenai temperamen gitu ya. Sebagian besar psikolog sepakat temperamen seseorang itu berbasis genetis biologis. Artinya seperti ini. Artinya temperamen orang tua itu akan menurun dan kepada anak-anaknya. Dan temperamen intinya temperamen anak seperti apa itu diyakini oleh sebagian besar psikolog adalah karena
turunan dari orang tuanya, gitu ya. Dan temperamen ini bisa mempengaruhi perkembangan pribadi maupun sosial dari seorang. Yang perlu menjadi catatan khusus jika temperamen ini adalah tidak bisa menunjukkan baik atau buruknya individu, ya. Dicatat itu. Orang tua, ya, orang tua berpengaruh terhadap kepribadian anak. Tiga aspek yang paling berpengaruh adalah yang pertama kelekatan. Ikatan afeksi yang kuat antara anak dan pengasuhnya misalnya, gitu ya. Bayi yang punya kelekatan erat dengan orang tua atau pengasuh cenderung berkembang menjadi anak yang ramah, mandiri, percaya diri, mudah beradaptasi, mampu menjalin hubungan dengan guru dan teman sebayanya. Anak yang tidak memiliki kelekatan pada orang tua berkembang menjadi anak tidak dewasa, menjadi anak yang manja, ataupun rentan berperilaku disruptif ataupun agresif. Faktor yang kedua yaitu adalah pola asuh. Pola perilaku umum yang digunakan orang tua dalam mengasuh anaknya. Pola asuh terkait dengan perilaku dan trait kepribadian anak. 4 macam pola asuh menurut Baumricht, diantaranya ada otoritatif, otoritarian, permisif, asuh tak acuh. Gitu. Keempat hal ini adalah macam, ya, kira-kira kita masuk dalam pola asuh yang mana di dalam keluarga kita, gitu. Bisa kita tengok dan flashback selama beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu adalah adanya salah asuh atau maltreatment. Pengabaian atau penganiayaan yang konsisten terhadap seorang anak yang membahayakan kesejahteraan fisik dan psikisnya. Salah satu contoh atau definisi dari salah asuh. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah orang tua mengabaikan anak-anaknya. Ya, mengabaikan dan seperti apa? Gitu ya. Mereka gagal menyediakan makanan yang bergizi, pakaian yang layak. Gitu ya. Orang tua atau anggota keluarga yang lainnya menganiaya atau abuse anak secara fisik, seksual maupun emosional. Nah, pengaruhnya apa kepada anak? Gitu ya. Tentu pengaruhnya yang pertama adanya rasa harga diri yang rendah, gitu ya. Membuat anak rendah diri, gitu ya. Keterampilan-keterampilan sosial yang kurang berkembang, prestasi sekolah yang kurang memuaskan, menjadi anak yang pemarah, agresif, suka memberontak, merasa tertekan dan cemas, dan juga bisa menarik diri dari pergaulan, dan lebih parahnya bisa mengakibatkan ke arah depresi dan bunuh diri seperti itu. Pengaruh budaya terhadap kepribadian. Budaya mempengaruhi lewat pola asuh dan proses sosialisasi. Sedangkan sosialisasi adalah proses membentuk perilaku dan keyakinan seorang anak supaya sesuai dengan kelompok budayanya. Sebagai contoh, orang tua mengajarkan salam, minta maaf dan sebagainya. Supaya apa? Supaya si anak ketika bertemu dengan orang lain menyapa, gitu ya, mengucapkan salam, ketika melakukan kesalahan juga mau minta maaf. Nah, ini kalau tidak diajarkan sejak dini oleh orang tua, ya si anak tidak akan mampu menerapkan hal ini. Kemudian guru punya peran dalam pendidikan di sekolah, gitu ya. Karena orang tua sudah mengembangkan kepribadiannya di rumah, mengasuh secara maksimal di rumah. Nah, untuk pendidikannya yang lebih expert tentang berbagai macam keilmuan yaitu guru. Di mana ya? Di sekolahan, gitu ya. Kemudian itu ada perbedaan bangsa dalam menekankan nilai-nilai, gitu ya. Sebagai contoh, di Amerika Serikat dan Eropa menekankan sikap asertif dan mandiri kepada
siswa-siswinya gitu ya. Asertif itu berarti dia orang yang bisa mengatakan iya jika setuju dan mengatakan tidak jika tidak setuju. Artinya apabila tidak merasa nyaman ya ditolak gitu ya. Itu adalah sikap asertif. Berkata sejujurnya, tidak menutup-nutupi. Nah, sedangkan di Meksiko, Jepang, Cina, India gitu ya, mereka mengedepankan sikap menahan diri, patuh, hormat kepada orang tua. Gitu ya. Jadi kebebasannya masih lebih bebas di AS dan Eropa gitu ya. Sedangkan di Meksiko, Jepang, Cina, India itu ya kalau kita merasa tidak nyaman dengan orang yang lebih tua atau menemukan kejanggalan kesalahan dari orang lebih tua ya kita menahan diri tidak mengungkapkannya gitu ya dengan alasan menghormati dan sebagainya. Itu adalah perbedaan di berbagai negara gitu ya tentang pola asuh anak dan siswa-siswi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai teori ekologi dari Bronfenbrenner gitu ya. Di dalam teori ekologi Bronfenbrenner ini terbagi menjadi beberapa hal, di antaranya ada individu jenius, ada individu, jenis kelamin, usia dan sebagainya. Ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang dikatakan dari Bronfenbrenner di dalam teori ekologinya. Kurang lebih gambarannya seperti ini gitu ya. Kok banyak lingkaran, tulisan berbagai warna. Bingung nih kayaknya kita bacanya gitu ya. Kita ambil simpelnya saja teman-teman. Seorang individu, kemudian jenis kelaminnya, usia, kesehatan dan sebagainya itu adalah hal pokok, hal inti gitu ya. Hal inti di situ gitu ya. Sedangkan yang mendukung itu semua supaya bisa tetap menjadi pribadi yang sesuai norma jenis kelaminnya, kemudian kesehatannya dan sebagainya itu adalah lingkungan yang lebih luas lagi, ada mikrosistem. Di situ mikrosistem itu ada keluarga, ya, ada sekolahan, ada teman sebaya, gitu ya, ada lingkungan bermain dan sebagainya. Nah, mikrosistem itu dikelilingi oleh yang namanya mesosistem, suatu hal yang membentengi gitu ya pergerakan mikrosistem itu supaya tidak terlalu lebar. Nah, setelah itu ada yang namanya ekosistem. Situ adanya berbagai peran orang luar yang bisa menjadi seperti lingkungan kita sehari-hari. Misalnya kita memiliki suatu teman yang sangat akrab, akhirnya dianggap menjadi seperti keluarga gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, kemudian tentang mendidik anak berdasarkan teori Bronfenbrenner ini, teori ekologinya Bronfenbrenner ini, seharusnya kalau menurut Bronfenbrenner yaitu yang pertama, pandanglah anak sebagai sosok yang terlibat dalam berbagai sistem lingkungan dan dipengaruhi oleh sistem-sistem tersebut. Yang kedua, perhatikan hubungan antara sekolah dan keluarganya. Yang ketiga, sadari arti penting dari komunitas seseorang dan kultur dalam perkembangan seorang anak. Kemudian untuk perkembangan kepribadian seorang anak juga ada pengaruhnya dari teman sebaya gitu ya. Pengaruh dari teman-teman sepermainan, teman sekelas, dan teman kelompok sebaya yang lain itu menjadi hal kunci dalam perkembangan pribadi, sosial, dan menurut anak. Karena anak mungkin di rumah menjadi anak baik-baik saja, tapi ketika bergaul dengan teman-teman yang kurang baik ya akan kebawa karena intensitas dia di luar rumah dengan mereka gitu ya. Anak akan cenderung mengikuti nilai yang dibawa kelompok teman sebayanya dibanding orang tua atau budayanya, terutama saat anak mulai beranjak dewasa.
Kemudian kenapa demikian? Karena seorang anak yang sudah mulai beranjak dewasa dia akan menemukan kenyamanan ketika berada dengan orang-orang yang sefrekuensi gitu ya. Nah, mungkin budayanya atau orang tuanya memiliki frekuensi yang berbeda karena menginginkan anak untuk di jalan yang orang tua tentukan, tapi ternyata anak tidak menginginkannya sehingga dia akan lebih nyaman ketika berada di tengah-tengah teman sebayanya. Nah, kurang lebih untuk materi kita pada kesempatan minggu ini seperti itu teman-teman. Apabila ada yang masih kurang jelas dari materi ini, bisa kita diskusikan gitu ya. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini atau bisa chat di WhatsApp untuk kita diskusikan gitu ya teman-teman. Nah, insya Allah kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa secara tatap muka baik daring maupun luring ya. Nah, silakan untuk kali ini teman-teman bisa memahami materi dengan video yang ini ya. Terima kasih teman-teman atas atensinya gitu ya, dan jangan lupa untuk presensi di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sekali lagi, dan saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.